Hai guys, welcome back to File Misterio. Di video kali ini aku bakalan bahas tentang satu hal yang bisa dibilang aneh ya. Kayak percaya nggak percaya. Mungkin sebagian orang akan percaya, mungkin sebagian orang lagi nggak bakalan percaya. Jadi ada seorang wanita yang bernama Teresita Basa. Dia ini adalah wanita berkebangsaan Filipina yang dia ini tinggal di Chicago, di mana di sana dia bekerja sebagai terapis pernapasan di sebuah rumah sakit Edgewater. Di kantor dia ini diketahui sebagai pekerja yang sangat bisa diandalkan gitu ya, dan dia merupakan seorang wanita yang cukup pendiam. Kalau misalnya dilihat sekilas gitu ya, dia ini orang yang gak ada orang yang mengira akan menjadi korban dari sebuah kejahatan, karena dia emang gak memiliki musuh. Tapi ya gitulah ya, memang sangat banyak hal di luar nalar yang terjadi. Pada malam 21 Februari tahun 1977, tetangganya yang tinggal di ujung lorong apartemen Teresita itu menghubungi petugas kebersihan gedung ketika dia mencium bau asap, tetapi gak bisa menemukan asal dari asap ini dari mana. Sama bingungnya ketika dipanggil ya, petugas kebersihan ini kemudian menelpon pemadam kebakaran sebelum memutuskan untuk mengevakuasi seluruh penghuni gedung. Pada saat petugas pemadam kebakaran tiba, mereka ini menemukan sumber api berasal dari apartemen Teresita. Beberapa menit mereka itu bergulat dengan api ya. Petugas pemadam kebakaran pun akhirnya bisa memadamkan api dengan cepat. Tapi sayangnya ketika asap sepenuhnya udah hilang, mereka menemukan sosok Teresita yang udah hangus dan ikut dilalap kobaran api. Penyelidikan pun dilakukan ketika sudah menemukan korban ini ya. Jadi setelah melakukan otopsi, para penyelidik menyimpulkan kalau ada kejanggalan nih yang terjadi. Rupanya ditemukan indikasi kalau Teresita ini ternyata dibunuh, dan api di apartemennya kemungkinan adalah upaya untuk menyembunyikan pembunuhan. Pada satu analisa setelah autopsi, penyidik itu mengatakan kalau Teresita sudah ditelanjangi dan kemudian dia ditusuk menggunakan pisau tepat ke jantungnya. Pakaian juga diketahui dilemparkan ke atas mayatnya sebelum dibakar. Kemudian ada juga sebuah kasur yang diletakkan di atas tubuhnya juga dan kemudian dibakar. Karena pada saat itu kondisi apartemen udah hangus lah ya, namanya udah kebakar gitu kan. Segala petunjuk untuk mengidentifikasi atau membantu mengidentifikasi siapa sih pelakunya memang tidak bisa ditemukan. Tapi meskipun begitu, ada satu petunjuk yang kemudian menjadi satu-satunya hal yang bisa polisi gunakan untuk mencoba mencari pelakunya ini siapa. Petunjuk ini berbentuk sebuah kertas yang anehnya ya, kertas ini gak terbakar. Padahal kan namanya kertas tuh gampang banget dong ya harusnya terbakar. Kertas ini berisikan memo yang sepertinya ditulis oleh Teresita yang bertuliskan belikan tiket teater untuk AS. Nah dari memo itu polisi langsung mempercayai kalau sosok berinisial AS merupakan pelakunya. Selama beberapa minggu berikutnya, para detektif itu mewawancarai orang-orang yang mengenal Teresita, dari tetangganya, rekan kerjanya, sampai ke teman-temannya. Dan dari semua wawancara ini, gak ada yang menghasilkan petunjuk yang berarti gitu ya, yang bisa menjelaskan sosok AS yang sedang dicari oleh polisi ini. Kejadian ini pun berlalu gitu ya, sampai setengah tahun berlalu. Seorang berkebangsaan Filipina yang lain yang diketahui juga bekerja di rumah sakit Edgewater, tiba-tiba dia ini mendatangi polisi. Seorang Filipina ini bernama Remy Chua. Dia ini merupakan seorang perempuan yang mengaku kalau selama 6 bulan terakhir dia ini terus memimpikan Teresita setiap malam. Dan dalam mimpinya, Teresita itu terus memohon ke dia untuk pergi ke kepolisian dan memberitahu mereka apa yang terjadi yang sebenarnya. Kalau menurut suami Remy ya, jadi dalam beberapa kejadian gitu, Remy ini diketahui mengigau ketika dia tidur. Kecuali ketika dia mengigau, suaminya itu yakin kalau suara yang keluar dari mulut Remy ini bukan suaranya dia. Suaminya itu pernah suatu waktu ketika membalas saat Remy tengah mengigau. Beberapa saat mereka itu kayak berkomunikasi terlepas dari Remy yang tertidur pulas. Suara ini kayak seperti Teresita Basa, dan dia memberitahu suami Remy kalau seorang pria bernama Alan Showery merupakan orang yang telah membunuhnya. Suara ini mengungkapkan kalau Showery ini adalah seorang petugas yang juga bekerja nih di rumah sakit Edgewater juga. Terlepas dari pengakuan yang bisa dibilang gamblang ya, Remy itu gak ingat apapun tentang apa yang dia bilang setelah dia bangun. Nah selain itu, polisi pada awalnya enggan ya, dan susah lah untuk dimengerti ya kan. Gak ada yang memberitahu polisi kalau mereka mengetahui informasi tentang kejahatan dari hantu, terutama ketika nggak ada bukti yang menguatkan klaim ini. Siapa sih yang mau ngelapor polisi cuma kayak dari keterangan hantu? Kan nggak mungkin banget ya kan.
Tapi kalau misalnya hantu ini udah keras kepala banget ya kan, dan sering-sering banget tuh terjadi kejadian-kejadian kesurupan, tentu mereka pun jadi terganggu ya kan, sampai akhirnya mereka pun mau nih ngomong ke polisi. Awalnya mereka tuh sempat juga bilang ke si Teresita ini ya, kalau mereka tuh nggak bisa melakukan pelaporan seenaknya karena mereka nggak punya bukti. Tapi Teresita ini terus aja mengatakan kalau Showery itu yang mengambil beberapa perhiasannya dan memberikannya kepada pacarnya. Sampai akhirnya karena lama-lama kayak udah kesal ya, diganggu terus gitu kan, suami Remy pun akhirnya melapor ke polisi nih. Respon polisi kala itu pun tentunya ya seperti yang diharapkan gitu ya. Gak mungkin para detektif itu mau menerima laporan seperti itu kan ya. Tentu aja para detektif itu berhak pastinya untuk meragukan cerita ini. Nggak mungkin aja gitu ya kan, ada orang yang percaya kalau misalnya ada yang bilang mereka tahu pelaku tapi yang ngasih tahu tuh hantu, kan mustahil banget ya. Tapi ada sedikit ketertarikan ya, karena nama Alan Showery itu sama dengan inisial AS seperti yang dicari oleh polisi kan. Pada saat itu polisi pun melakukan penyelidikan ke Alan Showery dan mereka benar-benar terkejut banget karena si Alan itu malah ngaku. Jadi ketika detektif membawanya untuk diinterogasi, si Showery ini mengonfirmasi kalau dia emang pergi ke apartemen dari Teresita. Malam itu rencananya dia itu untuk ingin memperbaiki TV gitu. Nah pada saat itu dia sempat berkelit kalau dia pulang setelah dia menyadari kalau Teresita nggak memiliki alat yang tepat untuk menyelesaikan perbaikan tersebut. Tapi ketika menindaklanjuti klaim ya Teresita kalau Alan itu diketahui mencuri perhiasan dan memberikannya kepada si pacarnya ini, polisi pun akhirnya menelpon pacarnya nih. Dan pacarnya itu bilang kalau misalnya dia emang baru aja diberi perhiasan oleh si Alan. Perhiasan ini pun kemudian diminta nih oleh polisi, dan polisi mendatangkan keluarga dan beberapa teman korban atau si Teresita untuk menganalisa. Keluarganya mengonfirmasi kalau perhiasan ini emang milik Teresita, dan si teman-temannya juga membenarkan kalau mereka tuh sempat ngelihat Teresita memakai perhiasan ini. Kemudian saat Showery akhirnya mengakui semuanya, dia bilang kalau setelah dia meninggalkan apartemen Teresita untuk pertama kalinya, dia emang berencana nih untuk kembali dan merampok Teresita, melakukan pembunuhan dan pembakaran emang udah dia rencanakan. Akhirnya si Showery ini didakwa dan juga diadili atas pembunuhan Teresita. Meskipun dia mengakui kejahatannya kepada detektif, dia itu sempat memutuskan untuk memberikan pembelaan gak bersalah ketika sidang. Sebelum akhirnya dia itu merubah statementnya gitu ya, dan dia akhirnya mengaku setelah sidang berakhir. Banyak yang bilang kalau hantu Teresita mungkin udah mengunjungi dia juga tuh di penjara. Setelah kasusnya selesai ya, kisah Teresita Bahasa ini pun menjadi viral di kolom surat kabar seluruh Amerika Serikat. Cerita-cerita yang tersebar ini berjudul gitu ya, kisah hantu yang memecahkan pembunuhannya sendiri. Sampai akhirnya Remy mempercayai kalau fenomena ini murni emang supranatural dan hantu Teresita emang mengunjunginya setiap malam dan mendesak mereka untuk melapor ke polisi. Polisi pun ya mau gak mau akhirnya harus melabeli kasus ini sebagai kasus yang dipecahkan oleh hantu, karena emang secara logika nggak ada penjelasan yang bisa digunakan untuk membuktikan hal yang lainnya gitu. Karena emang bener-bener pure istrinya Remy dimimpiin, terus mereka ngomong ke penyidik, ke kepolisian, dan akhirnya dicek dan ternyata benar, kayak sumber kayak out of nowhere gitu. Tapi ada satu teori nih yang mengatakan kalau ada kemungkinan si Remy memiliki hubungan buruk dengan Alan Showery di pekerjaan. Nah kemudian berita-berita tentang pembunuhan Teresita itu akhirnya mempengaruhi alam bawah sadar yang membentuk kepercayaan kalau Alan Showery ini emang pelakunya. Terlebih ya dari emang ada memo yang bertuliskan Alan Showery sebelumnya dirilis ke publik. Ada kemungkinan hal ini mengonfirmasi kepercayaan Remy tentang si Alan Showery. Terus untuk detail gimana si Alan Showery memberikan perhiasan curian ke pacarnya, ada kemungkinan kalau di suatu saat ketika bekerja Remy tuh nggak sengaja mendengar si Alan Showery menggumam sendiri gitu ya, atau menceritakan topik ini ke teman kerja misalnya secara rahasia. Selebihnya ya mungkin aja emang ini tuh emang jalan dari yang di atas gitu kan, kita nggak tahu juga ya, namanya bener-bener kayak ada aja hal aneh yang terjadi. Tapi ya terlepas kasus ini diungkap oleh hantu atau emang ini cuma kebetulan aja yang ternyata benar gitu kan, ya yang paling baik sebenarnya, yang paling penting adalah kasus ini terungkap dan pelakunya tertangkap. Segini aja video file Misterio kali ini, sampai jumpa di video file Misterio selanjutnya, bye.